Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6 yang hebat, tangguh, dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah, semuanya dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jangan lupa untuk bahagia ya. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tema 2, subtema 2 dengan materi upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu, yuk kita belajar bersama-sama. Tahukah kalian, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan melalui jalur pertempuran dan diplomasi, perjanjian, serta perundingan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Berikut ini pertempuran yang terjadi di daerah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini diawali tentara Inggris yang dikomandani oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Tentara Belanda ikut membonceng mendarat di Surabaya. Pada awalnya, tentara Inggris yang tergabung dalam tentara sekutu bertujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, mereka juga punya maksud tersembunyi, yaitu membantu Belanda merebut kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya dipicu insiden Hotel Yamato. Saat itu, tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Pemuda Indonesia berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga menjadi bendera berwarna merah putih. Sejak peristiwa itu, suasana pun mulai memanas antara tentara Indonesia, Belanda, dan sekutu. Terjadilah pertempuran pada 27 sampai dengan 30 Oktober 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, Jenderal Malabi tewas. Hal ini mengakibatkan Inggris marah. 9 November, Inggris mengultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Kalau tidak,
pada 10 November akan digempur habis dari darat, laut, dan udara. Bung Tomo memimpin para arek-arek Surabaya yang membakar semangat para pejuang. Bung Tomo menyerukan merdeka atau mati. Ultimatum tentara Inggris tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya dan bertekad untuk mempertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan. Pada 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Dalam pertempuran ini banyak pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban. Oleh karena itu, pada 10 November ini kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Inilah sosok Bung Tomo yang memberi semangat kepada para pemuda Surabaya untuk terus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengenang peristiwa 10 November di Surabaya, dibuatlah Tugu Pahlawan di Surabaya. 2. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 20 November 1945 dan berakhir 15 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi antara pasukan TKR dan para pemuda melawan pasukan sekutu Inggris. Bermula pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang membebaskan tawanan sekutu dan menuju Magelang untuk membebaskan tawanan Nica Belanda. Puncaknya pada 20 November, perang pun pecah karena pihak sekutu mengingkari janji yang telah disepakati terkait isi naskah pada 2 November 1945. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, maka didirikan Monumen Palagan Ambarawa. 3. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung 23 Maret 1946. Penduduk Bandung membakar rumah mereka sebelum meninggalkan dan mengungsi ke daerah selatan Bandung. Tak kurang dari 200.000 rumah dibakar dalam waktu 7 jam. Tujuan dari penduduk Bandung membakar rumah-rumah mereka adalah mencegah tentara sekutu dan Nica Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas militer. Berikut ini merupakan kondisi saat peristiwa Bandung Lautan Api terjadi. 4. Pertempuran Medan Area. Peristiwa ini merupakan peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada 9 Oktober 1945, pasukan sekutu datang ke Sumatera Utara. Tujuan kehadiran sekutu selaku pemenang Perang Dunia II adalah mengurus tawanan dan melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Sekutu diboncengi pasukan Belanda dengan nama Nica. Belanda ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Rakyat tidak tinggal diam, sehingga terjadilah konflik bersenjata yang dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Selain melalui pertempuran,
upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan melalui jalur diplomasi, perundingan, dan perjanjian. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Sesuai dengan namanya, perundingan ini dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Hasil dari perundingan Linggarjati diantaranya, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat pada 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Dalam pelaksanaannya, hasil perundingan ini tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook menyatakan Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. 2. Perundingan Renville. Perundingan ini dilaksanakan di atas geledah kapal perang AS USS Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Hasil dari perundingan Renville ini diantaranya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, hasil perundingan Renville tidaklah berjalan mulus. Belanda mengkhianati perjanjian Renville. Mereka menolak pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia. Pada 19 Desember 1948, meletuslah agresi militer Belanda II. Selanjutnya ada konferensi meja bundar atau biasa disebut dengan KMP. Hasil dari KMP diantaranya Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan, akan dibentuk Zoni Indonesia Belanda, dan RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Perundingan Roemer-Royen. Perundingan ini dilaksanakan pada 14 April sampai 7 Mei 1949. Dinamakan Perundingan Roemer-Royen karena wakil dari Indonesia bernama Muhammad Rom dan wakil Belanda bernama Van Rooyen. Hasil dari perundingan ini diantaranya Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yeay, alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk terus belajar. Dari Bu Maila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dadah anak-anak.